Hujan deras mengguyur kawasan Puncak ketika Andra, sopir ojek online, memutuskan untuk menepi di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Sudah lewat tengah malam, dan sinyal ponsel mulai tidak stabil. Tapi satu notifikasi pesan berhasil masuk. Penjemputan dari Suster Agnes. Lokasi, Legok Santai. Andra mengernyit. Nama penggunanya terasa aneh. Suster Agnes? Siapa yang pakai nama seperti itu di aplikasi? Tapi lokasi penjemputan membuatnya lebih ragu. Legok Santai. Nama itu dikenal warga sekitar bukan karena keindahan alamnya, tapi karena sejarah kelam yang menyelimutinya. Beberapa tahun lalu, sebuah bus rombongan biarawati mengalami kecelakaan maut di turunan Legok Santai. Konon, remblong dan cuaca buruk menyebabkan bus terguling dan masuk ke jurang. Semua penumpang meninggal seketika. Tak ada satupun yang selamat. Sejak saat itu, tempat tersebut dianggap angker. Andra bergidik. Tapi rasa penasaran dan godaan tarif mahal membuatnya memutuskan berangkat. Sesampainya di tanjakan menuju Legok Santai, jalanan mulai terasa mencekam. Kabut turun tiba-tiba, tebal seperti asap dupa. Lampu motornya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Beberapa kali Andra merasa seperti melihat bayangan melintas cepat di pinggir jalan. Tapi ketika ditoleh, tak ada apa-apa. Lalu, notifikasi masuk lagi. Saya sudah di pinggir jalan. Pakai baju putih. Andra menelan ludah. Pinggir jalan? Di tengah malam begini? Ia memelankan laju motor. Perlahan, dari kejauhan ia melihat sesosok wanita berdiri di bawah pohon besar. Mengenakan pakaian serba putih panjang seperti jubah suster, dengan kerudung kecil di kepala. Wajahnya tak terlihat jelas, tertutup bayangan. Maaf, Suster Agnes? Tanya Andra dari atas motor. Wanita itu hanya mengangguk pelan dan naik ke boncengan tanpa berkata apa-apa. Tubuh Andra menegang. Ia merasakan hawa dingin langsung menjalar dari punggung hingga ke tengkuk. Wanita itu sangat dingin, seperti bukan manusia. Dalam perjalanan, Andra memberanikan diri bertanya, "Mau diantar kemana, Suster?" Suara lembut, nyaris seperti bisikan, menjawab, "Ke tempat kami berdoa terakhir kali." Andra bingung. Maksudnya? Tapi tidak ada jawaban. Ia menoleh cepat. Wanita itu tidak ada. Boncengan motornya kosong. Andra hampir jatuh saking kagetnya. Ia menepi dan menyalakan senter ponsel. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di jok belakang motornya basah. Bukan air hujan, tapi darah. Andra menjerit dan segera menyalakan motor, memutar balik sejauh mungkin dari Legok Santai. Tapi ketika hendak menuruni turunan terakhir, mesin motornya mati mendadak. Lampu padam. Ponsel tidak ada sinyal. Lalu, dari kegelapan, terdengar nyanyian. Lembut, pelan, penuh harmoni. Lagu rohani. Ave Maria, Gratia Plena. Andra berbalik perlahan. Dari balik kabut, terlihat pemandangan yang tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidup. Puluhan wanita berpakaian suster berdiri berjajar rapi di tengah jalan. Semua mengenakan jubah putih. Wajah mereka pucat, ada yang terluka, ada yang separuh wajahnya hangus. Mata mereka kosong, tapi mulut mereka kompak menyanyikan lagu rohani. Suara mengambang di udara malam yang beku. Di depan barisan itu, satu suster berdiri lebih dekat. Wajahnya lebih utuh. Ia tersenyum lembut, namun sedih. "Kami belum pulang. Tolong, doakan kami." Andra pingsan di tempat. Kabar tentang Andra yang ditemukan tak sadarkan diri di pinggir jalan Legok Santai menyebar cepat di kalangan warga lokal. Ia dibawa ke puskesmas terdekat oleh seorang petani yang kebetulan lewat saat subuh. Tubuhnya menggigil hebat, bibirnya komat kamit menyebut satu nama terus-menerus. Suster Agnes. Suster Agnes. Namun yang lebih menggemparkan adalah hasil pemeriksaan ponselnya. Terakhir kali ia membuka aplikasi ojek online dan menerima pesanan dari nomor yang tak terdaftar. Riwayat transaksinya kosong. Tapi satu pesan yang belum terhapus masih tertinggal di layar. "Terima kasih sudah menjemput. Kami tunggu di bawah." Warga sekitar tak kaget sepenuhnya. Mereka tahu, Legok Santai memang bukan jalur biasa. Selain medan turunan tajam dan tikungan berbahaya, tempat itu menyimpan luka masa lalu yang belum sembuh.
Bus rombongan suster yang jatuh ke jurang beberapa tahun silam menjadi peristiwa yang selalu dikenang, dengan diam-diam dan doa. Semua penumpang meninggal. Tapi anehnya, jenazah tidak pernah ditemukan lengkap. Sebagian tubuh ditemukan tertindih bangkai bus, sebagian tercecer di semak dan bebatuan, dan sebagian hilang tanpa jejak, seperti ditelan bumi. Bahkan setelah evakuasi besar-besaran dilakukan, tidak semua suster berhasil diidentifikasi. Yang paling dikenal adalah Suster Agnes, suster senior yang memimpin rombongan. Ia dikenal baik hati, penuh pengabdian, dan menjadi figur utama di rumah retret Santa Maria di Lembang. Ia dikabarkan duduk di kursi depan saat kecelakaan, dan konon tubuhnya tidak pernah ditemukan. Hanya salib kalung miliknya yang tersangkut di semak. 3 hari setelah kejadian Andra, seorang relawan pencinta alam bernama Reza bersama timnya memutuskan melakukan survei medan di sekitar jurang Legok Santai untuk kepentingan dokumentasi lingkungan. Mereka tidak punya niat membongkar kisah mistis di balik tempat itu, hanya tertarik karena vegetasi di jurang dianggap unik dan belum banyak dipetakan. Namun dari awal keberangkatan, aura ganjil sudah menyelimuti mereka. Salah satu anggota tim, Lilis, mengalami mimpi aneh semalam sebelumnya. Ia mengaku melihat puluhan wanita berseragam putih menyanyi dalam kegelapan, diiringi suara jeritan besi melengking dan bau terbakar. Kayak kecelakaan bus, bisiknya pelan saat mereka mendirikan tenda di dekat jurang. Reza hanya menganggap itu sugesti. Tapi ketika malam tiba, dan kabut turun lebih awal dari biasanya, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Suara jangkrik mendadak hilang. Angin berhenti berhembus. Seperti alam ikut menahan napas. Lalu, dari kejauhan, terdengar nyanyian. Bukan nyanyian rakyat atau lagu alam, tapi nyanyian gereja. Ave Maria, Gratia Plena. Reza menoleh ke arah jurang. Sumber suara berasal dari sana. Pelan, namun jelas. Suara banyak orang. Lilis yang ketakutan mulai menangis. Itu suara yang sama di mimpiku. Penasaran dan terpanggil oleh dorongan aneh, Reza mengambil senter dan turun perlahan ke arah dasar jurang. Ia menapaki tanah licin, melewati semak dan akar, hingga akhirnya sampai di satu titik yang membuat darahnya membeku. Rangka bus masih utuh sebagian. Sudah ditumbuhi lumut, tapi sisa-sisa kebakaran masih terlihat. Besi hangus, jok bus yang robek dan terbakar. Tapi yang membuatnya tercekat adalah kursi-kursi itu, seperti masih terisi. Di tiap kursi ada bekas tubuh, lekukan yang membekas seperti seseorang masih duduk di sana. Dan di bagian belakang, tergantung satu kerudung putih, nyaris utuh, berkibar pelan ditiup angin. Reza mendekat. Ketika ia hendak mengambilnya, tiba-tiba lampu senter padam. Dalam kegelapan itu, terdengar suara bisikan, sangat dekat. "Tolong, doakan kami." Senter menyala kembali, dan di hadapannya berdiri belasan wanita berpakaian suster. Sebagian tubuh mereka transparan, wajahnya rusak, kulit melepuh, mata kosong. Mereka berdiri diam, mengelilingi rangka bus. Tidak bergerak, hanya menatap Reza seolah memohon. Reza menjatuhkan senter dan lari secepat mungkin naik ke atas. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar seseorang memanggil namanya. "Reza." Ia menoleh. Di atas, berdiri Suster Agnes. Wajahnya tenang, bersih. Tapi dari tubuhnya menguap aroma gosong. Ia menatap Reza dengan mata basah. "Kami tidak bisa pulang. Kami masih terjebak dalam doa terakhir kami. Tolong." Lalu semuanya menghilang. Reza jatuh tersungkur dan ditemukan keesokan paginya oleh tim SAR yang dipanggil, karena ia tak kembali ke tenda. Ketika dibawa ke rumah sakit, ia masih dalam keadaan linglung, berulang kali menggenggam sebuah kerudung putih yang tak diketahui dari mana asalnya. Sejak kejadian itu, warga mulai mengadakan misa kecil di sekitar lokasi jatuhnya bus. Setiap malam Jumat, doa bersama diadakan. Dan anehnya, sejak itu pula kecelakaan di Legok Santai berkurang drastis. Seolah para suster yang gentayangan telah tenang, atau setidaknya tidak lagi murka. Namun tak semuanya percaya semuanya sudah selesai. Beberapa sopir truk malah mengaku masih melihat rombongan suster berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan, meminta tumpangan. Dan yang berhenti, tak pernah sampai tujuan. Malam itu, langit di atas Legok Santai seperti diselimuti awan gelap yang tak kunjung bergerak. Petir sesekali menyambar,
namun tak pernah menyentuh tanah. Sejak kisah Reza dan kerudung putihnya tersebar, banyak warga dan tokoh agama mulai mengusulkan satu hal, menggelar misa arwah di lokasi kecelakaan. Tokoh yang paling keras menyuarakan itu adalah Romo Ignatius, pastor tua dari gereja Santo Petrus di kota terdekat. Ia mengenal beberapa suster dalam kecelakaan itu secara pribadi. Bahkan Suster Agnes pernah menjadi sahabat rohaninya. Kalau arwah mereka masih bergentayangan, itu artinya mereka belum mendapat doa pelepasan yang layak, ujar Romo Ignatius saat pertemuan bersama warga dan relawan. Setelah berbagai pertimbangan, misa pun dijadwalkan malam Jumat Kliwon, tepat pada hari ulang tahun kecelakaan itu. Tempatnya dipilih di pinggir Jalan Lego Santai, dekat tanda salib kecil yang dahulu dipasang sebagai simbol duka. Warga menyiapkan kursi, lilin, altar sederhana, dan pengeras suara. Meski banyak yang takut, mereka percaya bahwa kehadiran dan doa akan membantu para suster menemukan jalan pulang. Tepat pukul 8 malam, misa dimulai. Puluhan orang hadir, sebagian membawa foto para suster, sebagian lagi hanya menunduk khusyuk. Romo Ignatius mengenakan jubah putih, membacakan doa pelepasan jiwa dengan tenang. Namun baru 15 menit berjalan, angin aneh mulai berhembus. Tidak seperti angin biasa, ia datang dari jurang, naik, bukan turun, membawa aroma hangus, seperti besi terbakar dan dupa campur darah. Lilin-lilin mulai bergetar dan satu persatu padam, meski tak ada hembusan langsung. Lalu, seorang wanita paruh baya di barisan depan tiba-tiba menangis histeris. Ia menunjuk ke seberang jalan, matanya membelalak. Itu, mereka datang. Semua menoleh. Di seberang jalan, berdiri belasan suster berpakaian putih. Jubah mereka tampak usang, penuh noda tanah dan darah. Wajah mereka tenang tapi pucat, seolah menahan tangis abadi. Tapi yang membuat semua orang tercekat adalah, tidak satu pun dari mereka menyentuh tanah. Mereka mengambang. Suster Agnes berdiri paling depan, menunduk dengan kedua tangan terkatup di dada. Saat mata Romo Ignatius bertemu dengan matanya, sang pastor jatuh berlutut. Air matanya menetes. Agnes, saya minta maaf. Kami terlambat. Suster Agnes mengangkat wajahnya perlahan. Mulutnya terbuka, namun yang keluar bukan kata-kata, melainkan lagu. Ave Maria, Gratia Plena. Suaranya lembut, namun menyayat hati. Diikuti oleh suster-suster lain, suara mereka bergema di udara seperti datang dari dalam gereja tua. Suara misa, nyanyian, dan jeritan rasa sakit bercampur jadi satu. Sebagian warga menangis, sebagian lagi menutup telinga. Tapi Romo Ignatius tetap melanjutkan misa. Ia membacakan doa arwah dengan suara lantang, tangan terangkat ke langit. Air matanya terus mengalir, dan ketika ia mengucapkan kalimat terakhir, semoga Tuhan menerangi jalan mereka, dan memberi kedamaian abadi. Semua suster itu menghilang perlahan, satu persatu, meninggalkan jejak kabut tipis yang larut bersama angin. Hening. Misa selesai. Namun saat warga mulai membubarkan diri, seorang pemuda berteriak panik. Ia menunjuk ke bawah alas panggung kecil tempat misa dilangsungkan. Sebuah lubang kecil terbuka di sana, tak lebih besar dari ember. Romo Ignatius mendekat dan melihat ke dalam lubang itu. Ada tulang-tulang kecil, potongan kain putih, dan sebuah salib besi kecil. Salib itu sangat dikenalnya. Di belakangnya terukir inisial, AM, Agnes Maria. Setelah penemuan itu, pihak gereja mengadakan penggalian resmi dengan izin pemerintah. Mereka menemukan fragmen-fragmen tulang yang diduga milik para suster yang belum pernah ditemukan. Semua dimakamkan secara layak dalam satu upacara besar. Namun misteri belum berakhir. Beberapa minggu setelahnya, muncul fenomena aneh. Sopir angkot malam yang melintasi Lego Santai mengaku sering melihat rombongan suster naik tanpa suara, duduk diam sampai halte berikutnya. Tapi saat dicek di kamera dashboard, tempat duduk itu kosong. Petugas jalan tol yang bertugas di sekitar area itu mendengar nyanyian lembut dari dalam hutan pada malam hari. Suara seperti kor misa, tapi tidak ada satupun gereja dalam radius 10 km. Puncaknya adalah kejadian yang dialami oleh seorang ibu bernama Maria, yang baru saja kehilangan anak perempuannya dalam kecelakaan. Dalam mimpinya, ia bertemu seorang suster yang menuntun anaknya menuju cahaya. Anak itu menoleh dan melambaikan tangan, tersenyum. "Terima kasih," kata mereka, "sekarang bisa pulang."
Saat terbangun, Maria mendapati salib kecil di samping bantalnya. Salib dari logam tua, persis seperti milik para suster. Meski ritual misa arwah telah dilakukan, sebagian warga percaya bahwa tak semua arwah bisa benar-benar tenang. Legok santai tetap menjadi tempat yang dikeramatkan. Setiap kendaraan yang melintas disarankan membunyikan klakson 3 kali, sebagai bentuk penghormatan. Dan setiap tanggal kecelakaan, di malam sunyi tanpa angin, kadang terdengar nyanyian lembut dari dalam kabut. Ave Maria. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan permintaan agar mereka tak dilupakan. Namanya Pak Darto, sopir bus pariwisata yang sudah lebih dari 20 tahun melintasi jalur-jalur ekstrim di Jawa Barat. Ia dikenal sebagai sopir yang tenang, tak banyak bicara, dan sangat disiplin soal keselamatan. Tapi ada satu hal aneh tentang dirinya. Setiap kali melintasi Lego Santai, ia selalu membunyikan klakson 3 kali. Jangan anggap enteng tempat itu, katanya pada sopir-sopir muda. Itu bukan jalur biasa. Tak banyak yang tahu alasan sebenarnya, kecuali satu malam, ketika Pak Darto diminta mengantar rombongan guru dari sebuah sekolah swasta menuju Bandung lewat jalur alternatif. Karena jalan utama macet total, ia memilih rute malam, melewati Lego Santai sekitar pukul 2.30 dini hari. Malam itu sunyi, udara dingin, kabut turun tebal seperti kain kelambu menggantung di udara. Ketika mendekati tikungan tajam di Lego Santai, Pak Darto, seperti biasa, menurunkan kecepatan dan menekan klakson 3 kali. Tin, tin, tin. Beberapa penumpang yang terbangun bertanya, "Kenapa klakson, Pak?" Pak Darto hanya menjawab pendek, "Biar mereka tahu kita lewat." Tak lama setelah itu, kabut semakin tebal. Jarak pandang hampir nihil. Pak Darto mulai merasa ada yang ganjil. Jalan di depan terlihat berbeda. Lebih mulus, lebih lebar, seperti baru diaspal. Tapi ia tahu pasti, jalan di Lego Santai rusak dan penuh tambalan. Lebih aneh lagi, ia melihat sesuatu di kejauhan, lampu bus lain. Seakan ada kendaraan besar yang melaju pelan di depan mereka. Ia menyalakan lampu jauh, mencoba membaca plat nomor kendaraan itu, tapi tak terlihat. Hanya ada siluet bus tua dengan logo yang sudah pudar. Seperti bus era 90-an. Pak Darto memperlambat laju, karena rasanya ada yang tidak beres. Tiba-tiba, bus di depan berhenti. Pak Darto pun menghentikan busnya, hanya beberapa meter di belakang. Ia menunggu, tapi anehnya, tak ada satupun penumpang dari bus itu yang turun. Tidak juga sopirnya. Lalu, pintu bus itu terbuka. Dari dalam, turun satu persatu sosok wanita berpakaian putih. Mereka berjalan perlahan, berbaris, menghadap bus Pak Darto. Wajah mereka pucat. Beberapa mengenakan kerudung, beberapa memegang tas rosario. Tapi yang paling membuat bulu kuduk berdiri, mata mereka kosong. Pak Darto membeku. Jari-jarinya menggenggam kuat setir. Ia tahu, itu bukan manusia. Salah satu dari mereka berjalan mendekat ke jendela sopir. Ia mengetuk pelan sambil menunduk. Ketika wajahnya terangkat, terlihat bekas luka bakar parah di separuh wajahnya. Mulutnya terbuka, berkata tanpa suara, "Sudah waktunya." Pak Darto menutup matanya. Ia menarik napas, lalu membunyikan klakson 3 kali lagi. Tin, tin, tin. Dan tiba-tiba, semua hilang. Kabut tersapu, jalan kembali rusak seperti biasa. Tidak ada bus tua, tidak ada barisan suster. Hanya sunyi, disertai detak jantung Pak Darto yang memburu. Keesokan paginya, saat rombongan sampai di penginapan, seorang guru yang duduk di bangku depan menghampiri Pak Darto dan berkata, "Pak, semalam saya lihat, di depan bus itu ada perempuan jalan pakai baju putih. Banyak banget." Pak Darto hanya mengangguk. "Bapak juga lihat?" Ia tak menjawab, hanya masuk ke kamar dan membaca doa pelindung sepanjang malam. Cerita tentang klakson 3 kali kemudian menyebar luas di kalangan sopir bus dan truk. Sebuah kebiasaan yang kemudian dianggap sebagai ritual penghormatan. Meski ada yang mengejek sebagai mitos, banyak yang mengakui bahwa sejak dilakukan, kecelakaan di tikungan Legok Santai menurun drastis. Namun tak semua sopir mempercayainya. Beberapa bulan setelah kejadian Pak Darto, seorang sopir truk bernama Beno memilih melewati jalur Legok Santai tanpa mengikuti ritual klakson. Ia merasa itu hanya omong kosong. Saat truknya menuruni tikungan,
ia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan minta tumpangan. Beno melambatkan truk dan membuka kaca. "Mau kemana, Mbak?" Wanita itu tak menjawab, hanya tersenyum kecil. "Naik aja deh, biar nggak dingin." Wanita itu naik, duduk diam di kursi penumpang. Tak banyak bicara. Tapi Beno mulai merasa aneh ketika ia melihat ke kaca spion dan wanita itu tak memantulkan bayangan. Jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh. Wanita itu sudah tak ada. Tapi sabuk pengamannya terikat, dan kursinya cekung, seolah baru saja ada yang duduk. Panik, Beno menginjak rem. Truk selip, menghantam pembatas, dan hampir masuk ke jurang. Beruntung ia selamat. Tapi saat warga menolong, ia hanya berkata lirih, "Saya nggak klakson, saya lupa." Sejak kejadian itu, pelang peringatan dipasang secara resmi oleh Dinas Perhubungan. Bunyinya sederhana tapi membuat merinding. "Hormati yang pernah melintas. Bunyikan klakson 3x." Dan tepat di bawahnya, ada papan kecil dari kayu. "Doakan mereka. Jangan lupakan." Pak Darto, sampai hari ini, masih aktif menyetir. Tapi tiap kali melewati Lego Santai, ia selalu menyempatkan diri berhenti sejenak. Ia menunduk, menggenggam setir, dan berbisik pelan, "Tenanglah, Suster Agnes, kami belum lupa." Dan di kejauhan, kabut tipis kadang terlihat membentuk bayangan barisan suster, berdiri tenang, seolah mengawasi siapapun yang melintas. Waktu sudah lewat tengah malam ketika Nadia, mahasiswi semester akhir jurusan sejarah, tiba di rumah singgah di kaki Gunung Cakrabuana. Ia sedang mengerjakan skripsi tentang kecelakaan bus suster di Legok Santai, sebuah tragedi yang banyak ditulis sebagai kecelakaan biasa, namun dibungkus mitos oleh masyarakat sekitar. Bagi Nadia, ini bukan sekadar penelitian. Ia pernah mendengar cerita itu dari almarhum neneknya, yang merupakan salah satu perawat senior dari ordo keperawatan yang sama dengan para korban. "Suster Agnes itu temanku," kata neneknya dulu. Tapi tak semua orang tahu doa mereka malam itu belum selesai. Nadia tak paham maksudnya. Hingga kini, hari pertama penelitiannya dihabiskan dengan mewawancarai warga sekitar Legok Santai. Semuanya bercerita hal yang hampir sama, tentang barisan suster yang kadang terlihat lewat kabut, nyanyian misa dari dalam hutan, hingga penampakan bus tua yang muncul lalu lenyap begitu saja. Namun satu cerita yang menarik perhatiannya datang dari seorang kakek penjaga warung di dekat tikungan maut. "Nak," kata kakek itu, "kau tahu kenapa mereka belum tenang?" "Kenapa, Kek?" "Karena doa terakhir mereka terputus. Waktu bus itu jatuh, mereka sedang dalam perjalanan ziarah, dan di dalam bus, mereka sedang misa." Nadia tertegun. Mereka sedang menyanyikan doa damai waktu bus oleng dan jatuh ke jurang. Tak pernah selesai. Dan karena itu, jiwa mereka pun belum benar-benar pergi. Malam harinya, Nadia kembali membuka catatan dan rekaman audio yang ia kumpulkan. Ia mendengar dengan seksama potongan-potongan cerita, lalu mencoba menyusun urutan peristiwa. Hatinya makin gelisah, terutama ketika ia bermimpi aneh. Ia berada di dalam sebuah kapel kecil, duduk di bangku depan bersama puluhan suster yang bernyanyi lembut. Di depan, seorang suster tua berdiri di altar, tapi wajahnya hangus, dengan kerudung terbakar separuh. Suster itu menoleh padanya dan berkata, "Tolong lanjutkan, doa kami belum selesai." Lalu Nadia terbangun, tubuhnya dingin dan jantungnya berdebar. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh peneliti manapun sebelumnya, melanjutkan doa terakhir di lokasi kecelakaan. Dengan membawa teks misa doa damai versi Latin dan Indonesia, serta rekaman lagu liturgi, ia berjalan sendiri ke tikungan Legok Santai. Waktu menunjukkan pukul 11.55 malam. Kabut mulai turun. Udara tiba-tiba berubah dingin. Tidak ada kendaraan lewat. Ia menaruh salib kecil dan lilin di tanah, tepat di samping tanda peringatan kecelakaan. Lalu, ia mulai membaca, "Tuhan, anugerahkanlah damai MU kepada mereka yang telah pergi mendahului kami." Saat sampai pada bagian, "Semoga terang abadi menyinari mereka." Angin kencang bertiup, lilin padam, dedaunan bergetar. Dari arah bawah jurang, terdengar suara samar, seperti paduan suara. "Dona nobis pacem." Nadia menahan napas.
Itu adalah lanjutan dari doa damai dalam Latin. Tapi, bukan dia yang mengucapkannya. Ia menoleh ke jalan. Dan di sana, berdiri 12 sosok wanita, berjubah putih, sebagian berselimut luka, sebagian terbakar, namun semua menatapnya dengan haru. Suster Agnes berdiri paling depan. Ia mengangguk, lalu mengatupkan tangan. Bersama-sama, mereka menyanyikan bait terakhir yang dulu tak pernah sempat mereka selesaikan. Et lux perpetua luceat eis. Saat bait terakhir selesai diucapkan, kabut berputar naik ke langit seperti pusaran cahaya. Sosok-sosok itu mulai lenyap satu persatu, seperti abu ditiup angin. Tapi sebelum benar-benar menghilang, Suster Agnes sempat membisikkan sesuatu pada Nadia, bukan dengan suara, tapi langsung ke dalam pikirannya. Terima kasih, kau sudah menyelesaikan apa yang kami mulai. Dan setelah itu, hening, langit bersih, tak ada lagi kabut, tak ada angin. Nadia terduduk, tak sadar telah menangis. Ia tak tahu berapa lama ia duduk di sana sebelum seorang warga menjemputnya. Tapi ia tahu satu hal, doa itu akhirnya selesai. Seminggu kemudian, Nadia kembali ke kota dan menyelesaikan skripsinya. Ia memuat kisah tragis para suster bukan hanya sebagai kecelakaan, tetapi juga sebuah tragedi spiritual yang akhirnya mendapat penutup. Skripsi itu berjudul Doa yang Tak Pernah Selesai, Misteri Kecelakaan Lego Santai dan Ritual Penyempurnaan Arwah. Ia lulus dengan pujian. Tapi lebih dari itu, Nadia merasa damai. Setiap tahun, pada tanggal kecelakaan itu, ia kembali ke Legok Santai, membacakan doa, menyalakan lilin, dan tak pernah sendiri. Di kejauhan, kadang terdengar samar, suara kor wanita yang lembut, Ave Maria, gratia plena. Dan ia tahu, doa itu kini tak lagi terputus.